Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rekrutmen tenaga kerja. Nama saya Saharudin akan menjelaskan bagaimana cara sebuah organisasi melakukan rekrutmen tenaga kerja. Definisi rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk jabatan tertentu dan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama itu dari Henry Shimamura. Dalam buku koleksi digital, Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen atau adalah serangkaian aktivitas mencari dan mengikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlakukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pengawasan. Yang kedua dari Faustino Cardoso Gomez menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam sebuah organisasi. Randall S. Fuller dan Susan X. Jackson menyatakan bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama yaitu rekrutmen secara internal. Rekrutmen secara internal ada dengan cara lain yaitu job position, referensi manajemen, dan sertifikat buruh. Eksternal, perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi. Proses rekrutmen dapat menjadi mahal, terutama banyak tenaga kerja baru yang meninggalkan organisasi setelah kerja hanya 1 atau 2 tahun. Perusahaan akan rugi investasi pelatihan pada tenaga kerja tersebut. Rekrutmen dengan cara lain antara dengan bekerja sama dengan lembaga swasta, baik formal maupun non formal, informal, dan departemen tenaga kerja atau kelompok swadaya masyarakat untuk merekrut calon yang potensial. Teknik dalam rekrutmen ada dua, yaitu teknik rekrutmen disentralisasikan. Rekrutmen disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien dalam segi biaya. Dalam rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab meminta dari para manajer dan perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerjaan baru yang dibutuhkan. Teknik yang kedua yaitu teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi pada instansi-instansi yang relatif lebih kecil dan kebutuhan rekrutmen terbatas. Nah, posisi khusus profesional ilmiah dan administrasi bagi suatu instansi tertentu. Proses rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak sejumlah orang dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja. Nah, ada beberapa rangka atau tahapan dalam pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama itu mengidentifikasi jabatan yang luas dan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, menentukan sumber kandidat yang tepat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan, dan yang terakhir itu memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen yang pertama yaitu kondisi ekonomi negara secara umum, yang ketersediaan tenaga kerja yang dalam bidang yang dicari, reputasi perusahaan. Nah, terdapat juga kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu tujuan dan kebijakan organisasi, kondisi lingkungan eksternal organisasi, biaya rekrutmen, kompensasi, dan kebiasaan
kebiasaan hukum. Itulah resume dari kelompok satu mengenai tenaga kerja. Di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.